Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat, dia hanya sekedar utusan. Tapi saya mau katakan, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dia sudah ada, dia dari sana datang ke bumi menjadi Juru Selamat dunia, dan kemudian dia kembali, nanti akan kembali lagi kali yang kedua untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara, di mana kita bersama-sama untuk selamanya tinggal bersama dengan dia. Dan karena Rasul Petrus juga berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, tidak ada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai kita sebelum kita istirahat, sehingga kita tetap dalam perlindungan dan dalam penjagaan Tuhan. Dan saya tetap memberikan saran untuk sebelum kita tidur, baca firman Allah, berdoa. Kalau ada bersama dengan keluarga, kita perlu bersama-sama dengan keluarga. Kalau pun belum sempat, tapi jangan pernah lupa untuk berdoa bersama dengan berdoa kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akan melanjutkan khotbah pagi saya. Saya sebelumnya membaca firman Allah, tapi sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih, biarlah kami tidak ada di luar Kristus, tapi berada dalam Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, ayat 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi pagi saya membawa hidup di dalam Kristus. Sekarang hidup di luar Kristus. Ya, ada orang hidup di luar Kristus, tapi percaya kepada Kristus. Banyak. Makanya saya ingin memberikan, semoga mereka-mereka yang hidup dalam Tuhan, katanya percaya pada Tuhan tapi nggak hidup dalam Kristus, tapi di luar Kristus. Saya mau mengajak supaya kita tidak melakukan itu. Tapi bagaimana orang-orang yang hidup dalam Kristus itu? Mari kita lihat. Kalau ini ada ciri-cirinya bagi Anda, segera datang kepada Tuhan, bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang pertama kata firman Allah, hidup melawan firman. Ini dia. Jadi kalau dikatakan berdoa, buat apa saya berdoa? Enggak berdoa juga saya diberkati. Enggak berdoa juga saya ini sakti. Hidup beribadah. 2 jam itu loh. Paling apa 1,5 jam. Kalau kita cari duit, berapa banyak duit itu? Padahal itu sudah katakan jangan meninggalkan sekali-kali persekutuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi bagi dia nggak ada masalah. Dia karena memang dia melawan firman, ya, dan dia tidak suka hidup sesuai dengan firman. Kalau orang yang hidup dalam Tuhan kan hidup dalam firman. Tapi kalau dia nggak hidup di luar firman, jadi keinginannya yang dilakukan, egonya, memang karena ego kan expel God out, jadi mengusir Allah keluar. Jadi nggak perlu Tuhan ada dalam hidupnya. Tapi dia mulutnya kalau ditanya, kamu apa, agama apa? Oh, nggak percaya. Tapi tidak memuliakan Allah. Hidupnya menjadi batu sandungan. Orang-orang yang seperti inilah yang pada akhirnya menjadi batu sandungan bagi kekristenan. Karena dianggap orang Kristen itu begini ya. Tukang mukul istrinya. Tukang malak.
preman lontong, preman sayur. Melawan firman Allah, itu kerjanya, melawan Tuhan. Udah, ya. Jadi kita tidak perlu meniru orang-orang seperti ini. Yang kedua, jadi hidup orang-orang hidup di luar Kristus itu yang pertama melawan firman atau melawan Tuhan, terus hidup memuaskan dirinya sendiri. Jadi dia tidak mau peduli dengan orang lain. Mau kau rugi, mau kau bangkrut, mau kau hancur karena perbuatan dia, penipuan dia, perampokan dia. Ada saya waktu tinggal di Surabaya, dia merampok di Surabaya, dia terus membuat rumah mewahnya di mana itu, di Sidoarjo, rumahnya bertingkat 3, megah. Dia adalah orang yang suka memberi, ya. Tapi hidupnya itu merampok. Dia pikir orang kaya nggak punya utang, nggak susah, ya. Kalau ngambil emas itu malah bayangkan saja, ya. Kalau nggak dia mencuri toko emas itu, kalau dia sekali berhasil, mungkin 1-2 tahun dia bisa ongkang-ongkang kaki. Tapi pada saya mengatakan tidak ada kejahatan yang sempurna. Sepintar-pintarnya tupai melompat, satu kali dia akan terjatuh. Demikian juga pada akhirnya masyarakat yang tadi menganggap dia baik, ternyata pekerjaannya adalah membawa aib bagi dia, aib bagi masyarakat, kejahatan yang dilakukan. Kenapa? Hanya ingin memuaskan hawa nafsunya, bersembunyi dengan kebaikan di belakang kejahatan. Jadi orang yang memuaskan hawa nafsunya tidak memikirkan orang lain rugi, mau orang lain rusak, mau orang lain hancur, dia tidak peduli, karena dia memang hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Kita lihat bagaimana Christine Oasis setelah ditinggal orang tuanya yang selama ini semua ada, dan kemudian orang tuanya tidak ada, ya, padahal dia cukup, semua dia punya, ya. Semua dia punya, hotel, industri, hotel dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak kuat menghadapi hidup ini. Orang-orang yang egois itu ketika kesepian menghantam dirinya, tidak ada pegangan, dan kemudian akhirnya dia mengakhiri hidup. Jadi jangan pernah memuaskan dirimu sendiri, karena ketika engkau sampai kepada tahap kamu tidak bisa mendapatkan kepuasan itu, dan pada akhirnya engkau mengakhiri hidup. Jadi jangan pernah, ya. Mari saya menganjurkan kita kepada untuk hidup sebagaimana tadi pagi saya katakan, bagaimana orang yang di dalam Kristus mengalami perubahan dalam hidupnya, mengalami damai, sukacita dan lain sebagainya, dan juga dia hidup dalam melakukan kehendak Allah sehingga sukacita senantiasa terus ada dan takut akan Tuhan, dan kemudian dia mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan dia berbuat baik dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga dikatakan hidup tidak takut akan Allah. Jadi kalau orang yang hidup dalam hidup dalam Tuhan itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, orang yang tidak hidup atau hidup di luar Tuhan itu nggak perlu takut-takutan sama Tuhan. Mau mencuri ya mencuri, mau merampok ya merampok, mau melakukan yang jahat ya jahat, mau membunuh ya membunuh, suka-sukanya. Suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Jangan intervensi hidupku. Ya, itulah orang-orang yang hidup melakukan kejahatan, hidup tidak takut akan Tuhan. Jadi suka-sukanya. Mau dia
melampiaskan keinginan setan, melampiaskan keinginan dirinya, mau dia memuaskan keinginan setan, memuaskan hawa nafsunya, keangkuhan hidupnya, dan memuaskan seluruh apa yang dia anggap baik menurut dia. Ya, janganlah ya. Saya mau sarankan kepada kita yang hidup di luar Tuhan, berbalik. Hidup di luar Kristus, berbalik kepada Kristus. Supaya engkau mengalami betapa bermaknanya hidupmu, betapa pentingnya hidupmu, betapa berharganya engkau di mata Tuhan. Jangan buat dirimu tidak berharga dengan berada di luar Kristus. Jadi takut akan Tuhan itu membuat engkau tidak tenteram. Takut karena kamu tidak takut akan Tuhan, hidupmu tidak tenteram, tidak damai, tidak ada perlindungan, tidak ada sumber kehidupan. Kau mungkin punya kekayaan yang berlimpah-limpah, tetapi tidak membawa kedamaian, malah itu hancuranmu. Kekayaanmu menjadi menggerogoti hidupmu karena jalan-jalan yang tidak baik. Kalau engkau punya generasi, pasti generasi yang rusak. Nggak mungkin generasimu akan menjadi generasi yang baik, pasti generasi yang rusak. Karena kau berikan asupan-asupan yang tidak halal, yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya, itu resiko dari apa yang kau lakukan. Dan yang terakhir, hidup tidak mengasihi Tuhan. Jadi orang yang hidup di luar Kristus itu, dia tidak perlu mengasihi Tuhan, tidak perlu mengasihi sesamanya. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Tapi ada seorang yang bernama Friedrich Nietzsche, ya, dia merasa kok Tuhan saja yang disembah. Jadi sekali-sekali itu setanlah yang disembah. Lalu dia katakan bahwa Allah telah mati, setan hidup selamanya. Memang setan hidup selamanya, tetapi di api neraka. Tuhan tidak pernah mati. Ya, dia hidup selamanya. Kalau dia datang itu Tuhan bukan pernah mati. Iya, dalam kemanusiaannya dia pernah mati, tapi dalam ketuhanannya dia tidak pernah mati. Dia mati dalam ketuhanan, ada dalam kemanusiaannya. Untuk apa? Mengambil kunci jurang maut dan kunci kerajaan maut. Nanti Anda bisa baca itu dalam Wahyu 1 ayat 17-18, di mana dia berkata bahwa aku ini Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan aku mati tetapi aku hidup untuk mengambil mengambil kunci jurang maut itu. Jadi maka dalam hai maut di manakah sengatmu, hai maut di manakah kemenanganmu. Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi terpujilah kepada Tuhan yang telah membebaskan kita dari segala belenggu kejahatan, dosa, dan lain sebagainya. Jadi kalau engkau mau hidup, dan doa dan harapan saya kepada Anda yang Anda mungkin mendengar, Anda memenuhi kriteria ini, dengan segala kerendahan hati balik kepada Tuhan. Allah sangat mengasihi. Dan Yesaya, coba saya baca Yesaya, ini penting. Yesaya ya. Yesaya 55 dikatakan di sana, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Haleluya. Jadi Tuhan itu memang merancangkan semua. Kalau sampai orang tergelincir, jatuh dalam dosa, hidup memuaskan nafsunya, dan dia tidak ingat untuk kembali. Dan kalau engkau saat ini mendengarkan firman Allah ini, saya mengajak supaya engkau kembali meninggalkan jalan-jalanmu, karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan sangat rindu kepadamu untuk memeluk engkau dan mencintai dan menunjukkan keperkasaannya kepada Tuhan Yesus memberkati.
Doa dan harapan saya kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami tidak ingin hidup di luar Tuhan, tapi kami hidup melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan segala sakit penyakit apapun itu Tuhan, tumpangkan tangan atas mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan, engkau sembuhkan mereka semua dalam nama Yesus. Oleh kuasamu dan jamahanmu itu membuat mereka sembuh. Kalau engkau berkata satu kata saja sembuh, maka mereka semuanya akan sembuh. Terima kasih Tuhan. Kebaikanmu mereka nikmati, karena engkau tidak pernah mengecewakan orang-orang berharap kepada. Terpujilah engkau. Kalau engkau sedang mengalami masalah sulit dalam hidupmu, mungkin saya katakan tadi ada Christine Onassis dengan segala kelimpahan yang begitu luar biasa. Dia bisa memuaskan hawa nafsunya dengan sesuka-sukanya, tapi ketika dia mencapai puncaknya, dia tidak kuat karena tidak ada pegangannya. Pada akhirnya mengakhiri hidup. Jangan lakukan itu. Kau punya Tuhan yang mengasihi engkau. Kalau engkau sedang beban berat, datang kepada Dia. Mari kita tunduk kepala kita berdoa dan angkat kedua belah tanganmu. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat, genggam tangan mereka, kuatkan rohani mereka dan kuatkan iman mereka sehingga mereka adalah orang-orang yang tangguh, yang cakap menghadapi persoalan hidup mereka. Dan hamba berdoa kepadamu, engkau menjawab segala kebutuhan mereka, menjawab segala, oh Tuhan, doa-doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka menikmati segala pertolongan dan kasih dan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa, dan kami yakin dan kami percaya kepadamu. Engkau telah menolong mereka, engkau telah memberkati mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Dan sekali lagi saya mengingatkan kita untuk sebelum berdoa, sebelum tidur, mari bersekutu dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Allah. Dan kiranya damai Tuhan, dipsitnya Tuhan menyertai kita. Mantap, mantap, mantap!